Renungan Alkitab. Cerita Alkitab tentang tekad sang juara. Pada suatu pagi, sebuah gedung sekolah di sebuah desa terbakar. Seorang anak laki-laki pingsan dan ditarik keluar dari bangunan yang terbakar itu. Ia mengalami luka bakar yang parah pada seluruh bagian bawah tubuhnya, dan ia segera dibawa ke rumah sakit daerah yang terdekat. Dari tempat tidurnya, dalam keadaan setengah sadar, si anak laki-laki yang terbakar secara mengerikan itu secara sayup-sayup mendengar pembicaraan antara dokter dan ibunya. Dokter memberitahukan bahwa sang anak pasti akan mati, tetapi hal tersebut merupakan hal terbaik, karena bila ia hidup, luka bakarnya telah menghancurkan bagian bawah tubuhnya. Anak pemberani itu tidak ingin mati. Ia bertekad untuk tetap bertahan hidup. Entah dengan cara bagaimana, ia terus dapat bertahan hidup. Hal itu membuat dokter sangat heran. Ketika bahaya maut itu berlalu, ia sekali lagi mendengar dokter dan ibunya berbicara dengan pelan bahwa ia pasti akan lumpuh seumur hidup dan tidak akan dapat memanfaatkan semua anggota tubuh bagian bawahnya. Tetapi anak ini mengeraskan tekadnya bahwa ia tidak akan lumpuh, tetapi ketika ia mencoba, ia tidak dapat bergerak. Akhirnya ia keluar dari rumah sakit. Setiap hari ibunya memijat kakinya yang kecil itu, namun kakinya tetap tidak bisa merasakan dan tidak dapat digerakkan. Namun, niatnya untuk berjalan masih tetap sekuat dahulu. Hari-harinya terasa menjemukan. Bila tidak sedang berada di tempat tidur, ia terkurung di sebuah kursi roda. Pada suatu hari, ibunya mendorong kursi rodanya keluar menuju halaman agar ia dapat menghirup udara segar. Hari itu, ia mencoba lagi dengan keras untuk berjalan. Ia menyeret dirinya sendiri melintasi rerumputan, menarik kedua kakinya di belakang tubuhnya. Ia menyusuri jalan menuju tiang pancang berwarna putih yang membatasi bidang tanah mereka. Sedikit demi sedikit, ia mulai menyeret dirinya sendiri di sepanjang pagar itu, bertekad keras untuk berjalan. Ia mulai melakukan hal ini setiap hari, sampai saat di mana ia menggunakan jalan yang mulus di sekeliling halaman di sisi tiang pancang itu. Tidak ada hal lain yang diinginkannya kecuali menghidupkan kedua kakinya. Akhirnya, melalui pijatan setiap hari, tekad baja, dan keteguhan hatinya, ia mampu berdiri. Kemudian mulai berjalan tertatih-tatih, berjalan sendiri, dan kemudian berlari. Ia mulai berjalan dan berlari ke sekolah, berlari demi kegembiraan besar yang diperolehnya dari berlari. Bahkan di universitasnya, ia membentuk sebuah tim lari. Bahkan selanjutnya di Madison Square Garden, pemuda yang secara medis diduga tidak akan pernah dapat berjalan lagi, pemuda yang keras hati ini, Dr. Glenn Cunningham, memecahkan rekor dunia lari untuk jarak 1.500 meter. Amsal 23 ayat 18, demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Dari renungan ini, akan ada akhir bagi penderitaan-penderitaanmu. Dan oleh sebab itu, janganlah lelah menanggungnya. Akan ada akhir bagi segala pelayananmu. Pekerjaan dan perjuanganmu akan tercapai. Kasih yang sempurna akan segera melenyapkan ketakutan, dan harapanmu akan mendapat imbalan. Bukan saja tidak akan hilang atau dikecewakan, tetapi akan tercapai tanpa batas. Pertimbangan tentang masa depan atau akhir dari semuanya itu akan membantu kita menerima segala kesulitan dan kekecewaan di sepanjang jalan. Tuhan Yesus berkati.